Awak mencet lang nak. Oke. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat ini apa namanya dari Microsoft Word Pak ini, oke? Nah, sekarang Pak akan kasih tahu cara untuk mengutip dari apa namanya screen yang sudah Pak tampilkan di sini. Oke. Nah, yang pertama, ketika pertama misalnya kalian membuat tentang hakikat psikologi kan adik-adik kan. Nah, coba perhatikan. Di sini kan ada pengertian psikologi, benar tidak? Nah, di pengertian psikologi ini tentunya kalian harus mencari 3 pengertian psikologi itu sendiri. Nah, carinya di mana, Pak? Nah, kalian bisa mencari di buku yang sudah Pak ini kan, apa namanya, Pak petakan. Contohnya, nah sekarang Pak berikan buku dari, kelihatan bukunya adik-adik? Belum ya? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, nah sekarang Pak akan berikan dulu. Oke, Pak stop share. Pak akan tampilkan bukunya. Ya, buku dari psikologi pendidikan ini. Oke, sekarang Pak akan tampilkan bukunya adik-adik. Nah, ketemu bukunya? Ketemu bukunya kira-kira? Ketemu. Ketemu tuh? Mardika, ketemu ya? Mardika, ketemu ya? Iya, Pak. Oke, nah kalian tadi kan membuat pengertian psikologi kan? Nah, di buku ini kalian cari dulu. Apakah ada pengertian psikologi di dalamnya? Oke. Oke, kita cari pengertian psikologi. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik. Nah, ini dia, ada beberapa di sini. Nah, misalnya ini, psikologi. Anggaplah ini adalah salah satu pengertian psikologi. Oke, kita kutip di sini. Psikologi itu mempelajari dan pengalaman manusia. Nah, ini kalian ketik ataupun copy boleh. Kalian ketik atau copy pada layar Word kalian tadi, ya kan? Tadi kan kalian mencari psikologi, pengertian psikologi. Nah, di sini kalian menemukan pengertian psikologi. Biasanya yang terdekat itu psikologi adalah, nah itu biasanya, ya kan? Cuma di posisi ini kan karena ini yang paling bisa dicari, boleh. Psikologi mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Nah, di sini menurut siapa? Bukunya cek kalian di sini boleh. Psikologi pendidikan menurut si Uriani. Nah, ini kita ketik di sini lagi ya. Kita ketik di sini. Nah, tadi dikatakan bahwa psikologi adalah yang mempelajari tentang manusia dan tingkah laku. Nah, misalnya, dan tingkah lakunya. Itu kan baru pengertian pertama kalian. Ini kan ditagih 3 pengertian. Oke. Nah, ini 3 pengertian. Menurut siapa tadi? Nah, tadi kan ada bacanya di sana Sri, ya kan? Sri, bukunya itu lihat tahunnya juga. Kalau di sini ada tahunnya. Sebentar Pak, cari tahunnya dulu. Nah, ada di sini tahunnya. Oke, tahun 2003. Nah, 2010, sorry. 2010. Nah, itu artinya kalian sudah mendapatkan satu pengertian, adik-adik. Satu pengertian. Kemudian kalian cari di buku kedua lagi. Nah, cari di buku kedua.
Untuk kutipan yang kedua, kalian cari misalnya di buku, nih Pak akan berikan lagi buku. Misalnya di buku dari karangan, nih. Oke, Pak berikan buku kedua. Pak share lagi. Nanti kalian boleh mainnya di screen ya. Nah, ini buku karangan dari nah ini Prof. Syamsul Bahri. Nah, kalian cari pengertian psikologi juga. Nih, misalnya psikologi di halaman 7 ya. Kalian cek di sana lagi di halaman 7 pengertian dari psikologi itu sendiri. Nah, ini dia sudah kelihatan di sini. Nah, psikologi pendidikan, tapi ini psikologi pendidikan ya, ini dia. Psikologi suatu ilmu yang merupakan pengetahuan ilmiah, sains diperoleh dengan pendekatan ilmiah, kajian ilmiah dijalankan secara terancang, sistematis, terkontrol, dan empiris. Nah, boleh. Kalian boleh cek yang mana yang kira-kiranya dicari di sini ya. Psikologi menyatakan berfokus pada studi tentang pemikiran. Nah, ini lebih bagus nih. Nih, lebih bagus. Nah, kalian bisa copy ini adik-adik. Copy ini. Nah, misalnya di posisi, nah, nih. Psikologi definisi sebagai sebuah ilmu tentang mental dan perilaku. Jadi, psikologi mengandung pengertian suatu studi tentang proses mental. Nah, ini boleh lebih bagus juga ini. Nih, boleh kalian copy ini sampai di sini misalnya kan. Copy. Nah, karena ini tidak ada copy teks, boleh kalian nanti ingatkan. Copy. Oke. Nah, kalian boleh cek di sana lagi. Kira-kira pertama kalian kan sudah copy ini. Copy. Nah, setelah itu kalian paste lagi adik-adik. Oke. Kalian bisa paste ke ini pertama tadi. Nah, ke project kita pertama tadi. Nah, di sini kan pengertian kedua berarti kan. Ini adalah titik-titik, Pak kasih ini aja di sini titik-titik saja. Nah, kemudian penemunya siapa tadi? Prof. Oke. Penemunya itu bukunya dikutip dari buku Syamsul Bahri tahun 2010 juga. Nah, di sini Syamsul Bahri 2010. Nah, seperti itu adik-adik, dua pengertian. Jadi kalian cari lagi satu dengan 5 buku itu. Kira-kira setelah kalian mendapatkan psikologi yang ketiga, nah, menurut siapa gitu kan bukunya? Misalnya menurut Tata Surya. Itu misalnya tahun 2010. Nah, setelah kalian mendapatkan 3 kutipan ini, barulah kalian membuat kutipan sendiri. Adik-adik, perhatikan. Nah, jadi kalimat kalian adalah berdasarkan kajian di atas. Nah, seperti itu ya. Kajian di atas. Maka dapat diberikan penjelasan bahwa psikologi adalah, nah ini menurut kalian, yang paling terakhir ini menurut kalian, yang paling terakhir ini menurut kalian, mengerti kira-kira adik-adik? Yang paling terakhir ini menurut kalian, berdasarkan hasil kajian di atas maka diberikan penjelasan bahwa psikologi adalah, nah kalian rangkum ini, rangkum 3 konten ini, menjadi satu konten punya kalian. Ngerti kira-kira? Rangkum beberapa kata-kata yang ada di 3 orang ini, 3 penemu ini menjadi kata-kata kalian sendiri. Kebayang kira-kira? Ada pertanyaan? Terbayang kira-kira adik-adik? Terbayang, Pak. Yang mana yang? Terbayang, Pak. Iya, Pak. Oke, bisa kan kira-kira mengutip itu? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, Kira-kira
Gimana Cynthia, bisa? Bisa, Pak. Oke, good. Nah, kalau misalnya kalian saling melengkapi, boleh nanti ya. Nah, ini menurut kalian sendiri adik-adik. Jadi cukup begitu saja. Cukup begitu caranya. Jadi terus lanjut kalian cari pengertian psikologi pendidikan berikutnya. Gitu. Kalau misalnya tidak ada di buku yang Pak kasih, kalian boleh cari di internet. Cuman harus jelas daftar pustakanya adik-adik. Bisa membuat daftar pustaka? Belum ya? Oke. Nah, sekarang Pak ajari kalian untuk membuat daftar pustaka. Sampai di sini ngerti dulu kira-kira membuat kutipan. Nanti psikologi juga nanti ada 3 adik-adik. Psikologi pengertian, psikologi pendidikan menurut siapa? Menurut siapa? Dari penemu siapa kan? Misalnya AA 2015. Kalian cari juga ininya ya. Misalnya sama seperti itu juga. Kalian cari lagi di buku lain. Kalian cari lagi di buku lain. Nah, misalnya ini menurut siapa? Misalnya Abi. Itu kalian kutip di bukunya. Misalnya di Syamsul Bahri juga ada misalnya. Nah, boleh di sini kutip. Nah, begitu. Kemudian kalian simpulkan menurut kalian sendiri. Nah, berdasarkan kajian di atas boleh atau berdasarkan pengertian di atas, berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diberikan penjelasan bahwa psikologi pendidikan adalah, nah ini menurut kalian di sini. Itu lanjutkan di sana, kan ngerti lagi kan? Kira-kira? Oke. Junia bisa, Kek? Bisa, Pak. Oke, bagus. Putu bisa tuh, Murdika? Kebayang? Bisa, Pak. Nggih, terbayang. Gampang. Ini bakal gampang menurut kalian. Cuma nanti sulitnya adalah kalian ketika dapat di level berikutnya. Misalnya seperti macam-macam ya kan. Nah ini kelompok 1 misalnya. Macam-macam perbedaan dari individu misalnya ini. Macam-macam perbedaan individu. Nah misalnya di sini kalian dapat macam-macam perbedaan dari bukunya si A. Gitu kan. Paparkan dia buku si A ini. Kemudian buku si B ini. Kemudian buku si C ini. Nah, berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan macam-macam, rangkumlah semua macam-macam itu. Gitu ya. Bayang kira-kira adik-adik. Begitu juga dengan konten-konten yang berikutnya, seperti sumber perbedaan, pengertian. Kalian ibaratnya menyimpulkan, mengkonklusion semua pengertian-pengertian yang ada di buku. Itu usahakan buku adik-adik karena ini tataran ilmiah ya. Nah begitu juga yang lainnya seperti teori-teori intelijensi, kalian misalnya punya 3 boleh, kalau kalian punya lebih bisa adik-adik ya, asal jangan kurang dari 3. Kebayang kira-kira? Boleh lah 2 boleh. Iya, Pak, terbayang. Jangan sampai 2, nanti nilainya turun. Maksimal 3, grade-nya 3. Kalau tidak dapat sekali 2 boleh. Cuma nanti kalian kadar tugas kalian turun nilainya. Lebih baik 3. Itu udah minimal 4 boleh. Yang penting kalian bisa memaksimalkan itu dalam bentuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, kalau misalnya tidak dapat sekali, boleh kalian, yang penting ada dulu. Ini ya, yang penting ada dulu. Dan minimal kalian berusaha. Karena kelihatan, Pak, saya sudah tidak dapat teori-teori intelijensinya, Pak, saya cuma dapat 2. Oh, tidak apa-apa, adik-adik. Yang penting kalian bisa menyimpulkan dari pakar. Jangan 1. Yang penting tidak 1. Kalau 1 kalian tidak bisa menyimpulkan karena cuma 1, ya kan? Nah, kalian harus minimal ada pembanding. Pembandingnya itu 2, 3, atau 4, boleh. Ya. Kadang-kadang kesulitan pada cara pengukuran intelijensi. Kadang-kadang kesulitan pada ini yang terakhir-terakhir biasa kesulitan di sini. Nah, tapi kalian berusaha dulu, ya. Berusaha dulu untuk membuat karya ini lebih bagus. Nah, sebenarnya semuanya sudah ada di buku, cuma kalau butuh tambahan kalian bisa cari di internet masing-masing ya. Nah, itu dia untuk kutipan. Kemudian yang Pak ingin tekankan adalah cara kalian membuat daftar pustaka. Nah, ini penting sekali.
Nah, sekarang Pak akan share kalian untuk membuat daftar pustaka. Adik-adik, perhatikan karena waktu kita terbatas. Sekarang Pak akan share cara membuat daftar pustaka. Nah, adik-adik sebenarnya Pak sudah siapkan ini. Nah, ini dia. Semisal, pengertian psikologi pendidikan. Nah, ini cara ngutipnya. Perhatikan sekali adik-adik. Misalnya, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang dalam penguraiannya bla 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 sampai pada Mustika. Ini salah satu buku yang Pak kutip tadi. Mustika, tahun 2016 di halaman 9. Oke, Pak ulang ya. Pak perbesar lagi. Pak kutip pengertian ini dari bukunya Mustika tahun 2019 halaman 9. Oke, ngerti? Oke, Pak ulang lagi. Pak kutip kata-kata ini, psikologi adalah disiplin vital. Pak kutip kata-kata ini dari bukunya Bahri tahun 2010 halaman 5. Oke, Pak ulang 2 kali. Nanti kalau misalnya kalian tidak bisa, boleh diulang video ini. Nanti Pak akan share di ini ya, videonya di Google Classroom. Pengertian ketiga bisa kalian sendiri. Nah, sehingga berdasarkan kajian pengertian tentang psikologi pendidikan, maka dapat diberikan pemahaman bahwa psikologi pendidikan adalah, ini menurut kalian sendiri. Oke. Bang psikologi yang menguraikan tentang disiplin vital. Nah, di sini kan ada vital. Kemudian penting yang memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Nah, di sini juga ada pendidikan. Jadi semuanya diambil. Boleh kalian eliminasi, boleh. Boleh kalian eliminasi. Yang penting menurut kalian itu pas untuk dijadikan padanan kata. Oke, sudah mengertikan sampai di sana? Pak ulang sudah tadi. Kemudian berikutnya, cara membuat daftar pustaka. Nah, ini yang paling penting. Adik-adik, Pak akan paparkan di sini buku dari Mustika Juntaining 2016. Ini daftar pustakanya ya. Nah, oke. Nama Mustika Juntaining Pak dapat dari bukunya. Pertama, nama yang menyusun daftar pustaka itu adalah rumusnya. Rumus dari menyusun daftar pustaka itu adalah pertama, untuk nama. Namanya adalah Mustaining Juitaning. Nah, ini namanya. Sebenarnya nama ini aslinya di ini adalah ini adik-adik. Nah, ini nama aslinya. Asli dari buku itu adalah Juitaning Mustika. Cuma karena menulis daftar pustaka harus dibalik dan diberikan tanda koma. Nah, ini dia. Di sini tanda komanya, Pak Kansum. Nih. Ini nama aslinya. Ini nama aslinya. Nah, ini nama aslinya, kemudian dibalik dan diberikan tanda koma. Dibalik mustikanya duluan, kemudian Juitaning di belakang. Diberikan tanda koma. Oke, mengerti adik-adik? Oke, good. Sudah ada yang mengangguk banyak. Kemudian yang kedua, nata, tahun. Oke, tahun. Nah, kenapa Pak tulis tahunnya berbeda? Biar kalian tahu. Nata Jutempat itu rumusnya Pak biasanya. Tahun ini tinggal copy. Terus nyarinya di mana Pak? Nah, berikan Papa. Kemudian ju pada judul. Nah, judulnya apa ini? Oke. Jangan lupa setiap kali ini titik ya adik-adik ya. Ini titik. Ini titik juga. Ini titik juga. Judul. Judulnya psikologi pendidikan. Tidak perlu dibalik. Tapi harus di miring. Oke. Harus dicetak miring adik-adik. Cetak miring. Judul sudah. Kemudian ini judul sudah. Pak kasih warna yang berbeda biar kalian ingat. Oke. Oke, Juntainingnya hijau. Nah, tahunnya, warnanya boleh berbeda. Ungu misalnya. Nah, ini rumusnya. Kemudian, tempat terbit. Nah, tempat terbit itu ini, Lampung. Titik 2 ya, dia.
Lampung. Wah. Nah, titik 2 ini Lampung, Pak kasih warna segitu ya. Pak kasih warna abu. Oke. Kemudian berikutnya lagi BAD, Badan Penerbit. Badan Penerbit. Badan Penerbit itu Pak kasih warna hijau. Nih, STKIP Kumala Lampung. Nah, itu. Kira-kira ada pertanyaan? Membuat daftar pustaka. Jadi, daftar pustaka itu pertama, kalian harus membalikkan dulu nama Juntening Mustika, nama aslinya, kemudian dibalik dan diberikan tanda koma. Artinya Mustika Juwitaning gitu. Kemudian kasih tanda titik. Setelah itu 2016. Ini rumusnya 2016 tahun terbitnya. Kemudian judulnya tinggal copy paste kalian. Lampung, tempat terbitnya, tinggal titik 2 di sini. Kemudian STKIP Kumala Lampung. Nah, itu ya. Pak tidak instruksikan kalian untuk dari internet itu harus ini apa namanya kopian dari internet. Gimana caranya Pak? Nah, kalian cari bukunya yang ada di internet. Kalau misalnya kutipan itu ada daftar pustakanya di belakang, misalnya kalian mencari di artikel ya adik-adik ya. Kalau cari di artikel, cari daftar pustaka di belakangnya yang memuat siapa yang menulis. Misalnya seperti ini, Pak Kata scroll. Kalian mengutip, ini dia Pak, kira-kira ada ini, Mustika, atau Bahri misalnya. Bahri, Bahri ya Pak, kalian temukan di artikel seseorang namanya Bahri 2010. Kalian cari di statement itu daftar pustaka yang paling belakang. Di belakangnya itu kan setiap artikel kan ada daftar pustakanya. Ngerti kan? Cari yang namanya Bahri 2010 itu. Barulah kalian copy paste di sini. Begitu caranya ya. Ketika kalian mengutip, kalau tidak ada pada buku. Tapi utamanya di buku dulu adik-adik, karena Pak berikan buku. Nah, kalau misalnya tidak ada, baru boleh kalian cari di buku lain atau di internet. Nah, cuman dengan catatan harus ada daftar pustakanya. Kalau tidak, kalian ini, apa namanya, jangan dikutip itu. Ya, harus ada daftar pustakanya. Oke, nah kemudian berikutnya, barulah kalian copy daftar pustaka ini menjadi sebuah daftar pustaka yang seperti ini. Nah, rumusnya kalian delete saja. Ini kan untuk pembelajaran. Nah, cukup kalian sertakan ini saja. Dan tidak usah warna-warni adik-adik. Tidak usah warna-warni. Jadi cukup kalian ini, apa namanya, warna sesuai ininya saja. No color-nya dia. Sorry. Warna putih saja. Tidak usah di stabilo. Itu, seperti itu saja. Nah, kalian minimal ada berarti 3 daftar pustaka. Boleh lebih. Kalau lebih bagus. Lebih banyak daftar pustaka, lebih bagus poin yang mungkin kalian akan dapat. Karena kalian bisa mengancari banyak referensi adik-adik. Nah, karena kuliah kita berbasis online, otomatis Pak nggak bisa datang ke sana. Nah, oleh karena itulah kalian harus maksimalkan proyek adik-adik. Maksimalkan proyek kalian. Maksimalkan ini. Maksimalkan cara kalian membuat karya ilmiah ini. Kalau ini bagus, ini akan memuat nilai kalian juga terlihat maksimal. Karena Pak nggak bisa langsung bertatap muka dengan kalian secara lebih bagus, secara lebih detail. Di seterusnya mungkin kita akan berbasis project. Jadi kalian mengirim tugas, kemudian Pak review tugasnya, Pak kembalikan lagi jika ada ini, jika ada revisi, kemudian Pak akan berikan masukan lagi sampai karya kalian itu bagus. Mengerti adik-adik? Jadi tidak ada kuliah yang bersifat formal setiap ini. Apa namanya, setiap hari harus Zoom. Kecuali kalian ingin Zoom, Pak akan berikan. Nah, jadi kalian tidak kehabisan kuota. Yang penting proyek kalian bagus. Setuju kira-kira?
Oke. Setuju, Pak. Setuju. Jadi kalian tidak habis kuotanya untuk Zooming. Nah, sementara karena sekarang pertemuan pertama, Pak ingin kalian berkualitas untuk membuat karya ilmiah. Pak akan share semua ini, ke apa namanya, ke Google Classroom. Jadi kalian bisa pelajari cara mengutip dan lain sebagainya. Nah, perbanyaklah kalian untuk membuat ini karya belajar mandiri. Misalnya kalian belajar cara membuat daftar pusaka, belajar ketik di YouTube ya, cara menulis daftar pusaka yang bagus gitu caranya ya, adik-adik ya. Kemudian kalian cara membuat slideshow menjadi video atau PowerPoint menjadi video. Cari juga di apa namanya, di YouTube. Nah, di posisi itu kalian akan bisa belajar mandiri adik-adik. Bisa belajar mandiri untuk membuat beberapa pengertian sendiri, karena hal yang ditemukan sendiri itu biasanya lebih bagus ingatannya. Nah, seperti itu. Oke, Pak akan perlihatkan buku dari yang Pak kutip ini. Oke. Itu dari, nah ini. Oke. Kembali lagi dengan review buku. Nah, ini dia adik-adik. Ini yang tadi punya. Nah, oke. Ini bukunya, Juntaining Mustika. Nah, oke. Nah, Juntaining Mustika. Oke, kalian balik nama pengarangnya Mustika Juntaining. Oke. Kemudian tanggalnya, tahunnya kalian bisa lihat, cek di sini. Nah, ini ada di sini. Nah, ini 2016. Pokoknya apa aja ada yang tahun di sini, karena ini tidak ada tahun terbit, tidak ada di sini. Jadi kalian maksimalkan yang ada di sini misalnya. Ini Pak Zoom ya. Ini Januari 2016. Boleh. Ya adik-adik ya. Kalau misalnya ada tahun terbit di sini sedang melahu, boleh dipakai itu. Karena ini tahunnya tidak terindeks di sini tidak ada. Jadi Pak pakai ini 2016. Oke, 2016 ini. Berarti kata-katanya adalah Mustika Juntaining, balik kan? Tahun 2016, kalian lihat di sini 2016. Nah, ini dia. Kemudian Nata tahun sudah, judulnya, ini judulnya, Psikologi Pendidikan. Oke. Kemudian tempat terbit. Nah, ini udah ada di sini. STKIP Kumala Lampung, berarti terbitnya di Lampung. Oke, terbitnya di Lampung. Kemudian setelah di Lampung terbit, setelah itu badan penerbit. Siapa penerbitnya? Ini dah dia. STKIP Kumala Lampung. Kalau misalnya di buku itu ada tempat terbit dan lain sebagainya, pakai itu saja ya adik-adik ya. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu. Karena Zoom meeting lagi 10 menit. Kira-kira ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Silakan. Jangan malu-malu. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Kira ada pertanyaan? Sudah klop semuanya? Sudah, Pak. Oke, good. Oke, Pak anggap kalian sudah mengerti ya. Nanti by WA boleh kalian tanyakan. Nah, karena waktunya lagi 10 menit, adik-adik, segitu kira-kira yang bisa Pak jelaskan. Nanti kalian bisa memaksimalkan diri dengan beberapa uraian itu. Proyek Pak tidak banyak-banyak, kalian tidak perlu mengikuti UTS, tidak. Kalian tidak perlu memaksimalkan diri untuk ikut UAS, tidak. Yang Pak inginkan adalah proses kalian. Pak tidak akan mengambil UTS, tidak. Hanya Pak dua pembebanan, dua tugas yang bisa Pak berikan pada kalian. Pertama, yaitu pemakalah. Kemudian yang kedua, UAS mungkin, jika nanti memungkinkan ya, UAS. UAS itu untuk menguji, ini kan berbasis kelompok, jadi Pak tidak tahu maksimal tentang apa yang buat kalian maksimal. Nah, ada dua yang perlu Pak maksimalkan, yaitu makalah dan UAS nanti. UAS nanti gampang kok, nanti Pak akan berikan timing waktunya. Oke, sekian kira-kira adik-adik. Ada yang perlu didiskusikan lagi?
Cukup kira-kira ya. Wira ada? Junia ada? Cynthia ada? Teman-teman yang lain? Silakan, Alif. Boleh? Erawati, boleh? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum berakhir? Pak. Nah, berarti ya. Ada yang menanyakan? Tidak. Kalau itu sambil jalan ya, sambil proses, nanti boleh ditanyakan by WA ya. Oke, sambil proses nanti, Pak. Oke, bagus. Ini tidak sulit adik-adik, sepanjang kalian sudah bisa tahu caranya untuk mengutip, sudah bisa kalian. Pak akan kirimkan video yang sudah kita record tadi, beserta